Untuk menghasilkan produksi TBS dan CPO yang setinggi-tingginya tidaklah mudah. Perlu kerja keras, semangat yang tinggi, pengorganisasian kerja yang terencana, serta sistem administrasi yang mantap. Artinya, dikerjakan dengan cepat, teliti, tepat waktu, datanya benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, fungsi administrasi adalah sebagai kompas, penunjuk arah, agar proses pelaksanaan dan strategi kerja di lapangan tidak salah arah, bisa dikerjakan dengan benar, sesuai dengan anggaran dan target yang telah ditetapkan. Kegiatan potong buah atau panen di perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk yang pertama adalah memotong tandan buah segar atau TBS sesuai dengan kriteria matang panen yang telah ditetapkan dan dikeluarkan dari lapangan menuju ke TPH, tempat pemungutan hasil. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan produksi ton tandan buah segar atau TBS kelapa sawit sesuai dengan target atau budget produksi yang telah ditentukan. Ada satu poin penting yang sangat krusial untuk mendapatkan produksi yang setinggi-tingginya dalam kegiatan panen atau potong buah ini, yaitu kebutuhan tenaga kerja panen. Kebutuhan tenaga kerja panen dapat dihitung dengan cara luas areal kebun yang akan dipanen dibagi dengan 16 hektar yang akan kita panen dalam 6 seksi atau 6 hari dalam seminggu. Jumlah pemanen kalau kita bagikan dengan luas areal yang kita panen akan ketemu dengan angka rasio 0,06. Sumber-sumber losis di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, buah mentah. Yang kedua, buah masak di pokok tetapi tidak dipanen. Yang ketiga, brondolan tidak dikutip. Dan yang keempat, buah dan brondolan dicuri. Dan yang kelima, buah di TPH tetapi tidak diangkut ke PMKS. Ada 10 lokasi yang perlu diperhatikan dalam mengurangi losis brondolan di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, brondolan tidak dikutip di pelepah. Yang kedua, brondolan di batang. Yang ketiga, brondolan di piringan. Yang keempat, brondolan di gawangan mati atau rumpukan. Yang kelima, brondolan di pasar rintis. Yang keenam, brondolan di parit. Yang ketujuh, brondolan di TPH. Yang kedelapan, brondolan di jalan-jalan. Yang kesembilan, brondolan yang mungkin diambil oleh karyawan, berada di rumah-rumah karyawan. Yang terakhir, yang ke-10, brondolan tidak dikutip di trailer dan di bak-bak truk yang tidak terbawa sampai ke pabrik.
untuk mendapatkan kualitas panen dan produksi yang setinggi-tingginya, karyawan panen harus mempunyai budaya disiplin yang sangat ketat. Oleh sebab itu, maka sabta disiplin potong buah harus bisa kita tanamkan kepada pekerja panen kita. Yang pertama adalah buah matang panen dipotong semua. Yang kedua, buah mentah 0%. Dan yang ketiga, berondolan dikutip seluruhnya. Yang keempat, buah disusun rapi di TPH. Yang kelima, pelepah disusun rapi di gawangan mati atau intero. Yang keenam, pelepah sengkle tidak ada. Dan yang terakhir, yang ketujuh, administrasi diisi dengan teliti dan tepat waktu. Kriteria matang panen di lapangan yang kita pedomani adalah apabila terdapat 3 berondolan segar berjanjang di piringan, maka TBS di pohon kelapa sawit sudah bisa kita laksanakan potong buah. Dan yang berikutnya adalah apabila janjangan itu dikirim ke TPH, maka sudah terdapat kriteria 1 brondol per kilogram per biji R. Ada 14 administrasi updealing yang harus dikerjakan dan diisi setiap sore oleh seorang asisten updealing. Yang pertama adalah peta seksi potong buah. Dan yang kedua, pusingan potong buah. Yang ketiga, taksasi potong buah harian mandor panen. Yang keempat, buku penerimaan TBS. Yang kelima, pemeriksaan mutu ancak dan mutu buah. Yang keenam, daftar berondolan tidak dikutip. Yang ketujuh, daftar buah mentah. Yang kedelapan, daftar buah tinggal. Dan yang kesembilan, premi potong buah harian. Yang ke-10 adalah notes potong buah. Yang ke-11 produksi dan biaya harian. Yang ke-12 produksi dan biaya bulanan. Yang ke-13 crop book. Dan yang ke-14 atau yang terakhir adalah grafik produksi. $5,72 ton per hektar CPO KPU. Kita harus 4,86 ton per hektar CPO PTK. Kita harus